Puji nama Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudaraku berada pada saat ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sampai saat ini Tuhan pelihara hidup kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari tetap kita fokus kepada Tuhan. Dasarilah segala sesuatu yang mau kita rencanakan, yang mau kita kerjakan di atas kebenaran firman Tuhan. Pondasi firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama dengan tema mengenal Tuhan. Betapa pentingnya hari-hari ini kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita saat ini dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan boleh aminkan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Ada istilah orang dunia berkata seperti ini, cinta itu perlu bukti. Tapi kalau kita pikir-pikir, itu memang betul. Cinta itu perlu bukti, saudaraku. Kalau kita mencintai seseorang, kita perlu buktikan kepada orang yang kita cintai. Maka kita akan senantiasa menyenangkan dia, selalu memberi yang terbaik bagi dia. Cinta itu berbicara sebuah pengorbanan. Demikian juga kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita berkata, aku mengenal Tuhan, juga perlu bukti. Bahkan dikatakan tadi dalam ayat 3, tanda bahwa kita mengenal Allah, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sangat sederhana. Tanda kita mengenal Tuhan, sungguh-sungguh, kita menuruti perintah-perintahnya. Hari-hari ini, bahkan secara pribadi, apa yang sedang Tuhan perintahkan bagi kita? Mungkin Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni orang yang mengecewakan kita, mengampuni orang yang merencanakan jahat kepada kita. Mungkin Tuhan perintahkan kita untuk menolong seseorang, atau membesuk seseorang, mendoakan seseorang. Mari kita lakukan dengan ketaatan. Saudaraku, tidak mudah melakukan perintah Tuhan. Kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan kalau kita mengenal siapa yang nyuruh. Kalau saudara mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan, tidak mungkin kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk menolong orang yang perlu ditolong, mungkin kita dalam kekurangan secara materi, tetapi tiba-tiba ada orang datang kepada kita minta bantuan. Kalau memang masih bisa kita membantu walaupun posisi masih kurang, kalau Tuhan gerakkan kita untuk menolong, lakukan. Itulah yang Tuhan perintahkan bagi kita. Melakukan perintah Tuhan itu justru di masa-masa yang tidak sesuai dengan keadaan hati kita. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Jadi bukti kita mengenal Tuhan, kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan, dikatakan ialah seorang pendusta, bahkan di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Perlu dibuktikan pengenalan kita akan Tuhan. Mari saudaraku, cinta itu perlu bukti. Tanda kita mengenal Tuhan, kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Kita bisa menuruti perintah-perintah Tuhan kalau kita setiap hari melekat kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat 5, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia.
kita ada dalam Dia dan Tuhan ada dalam kita, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, ini sangat tidak mudah. Standarnya terlampau tinggi. Jelas kita tidak mampu. Kita mampu hidup seperti Kristus hidup kalau kita ada di dalam Dia. Dan kita ada di dalam Dia, Dia ada dalam diri kita. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, jikalau kamu ada di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita di dalam Dia dan firman-Nya ada dalam kita. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. Mari sepanjang hari ini belajarlah peka untuk mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan kita buktikan lewat sekeliling kita. Saya berdoa sepanjang hari ini, biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kuduslah kami mampu melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu, dan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.